Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobat dari ghibah? Kalau saya tanya sama antum, sudah berapa orang yang antum ghibah? Antum ingat enggak? Enggak ingat. Sama, saya juga enggak ingat. Banyak sekali orang sudah kita ghibah. Pertanyaan kedua, kalaupun antum ingat siapa yang sudah antum ghibah, misalnya si fulan. Oh, saya pernah ghibah si fulan. Thayyib. Ghibah apa saja yang antum pernah berbicara tentang dia? Lebih lupa lagi. Orang-orangnya antum lupakan, perkataan ghibah antum juga antum lupakan. Ya. Tetapi kata Allah ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat dan mereka melupakannya. Meskipun mereka lupa, Allah tetap apa? Mencatat, dan semuanya akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Para ulama menjelaskan ghibah, kalau seorang yang bertobat dari ghibah ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita menggibah orang dan orang tersebut tahu kita sudah menggibah dia. Jadi dia sudah tahu si fulan gibahin saya. Ini sangat menyakitkan hatinya. Maka dalam kondisi pertama, kalau dia tahu kita sudah menggibah dia, maka kita datang ke dia minta dimaafkan. Harus ketemu kalau dia sudah tahu kita menggibah dia. Harus ketemu. Yang kedua, kalau dia tidak tahu kita menggibah dia, apa yang harus kita lakukan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita gibah si fulan tidak tahu kalau kita gibahin dia. Sekarang kita sadar, wah saya berdosa telah menggibah dia. Maka bagaimana cara saya bertobat dari ghibah tersebut? Kalau dia tidak tahu saya menggibah dia, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kamu harus datang lapor sama dia. Wahai fulan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Sebenarnya. Intinya apa? Intinya saya gibahin kamu. Harus. Mereka mengkiaskan dengan harta. Kalau kita ngambil harta orang harus kita kembalikan. Harus dikembalikan. Tidak boleh kita sedekahkan. Orang dia tahu itu harta kita, harta dia, kita ambil, kita harus kembalikan. Tidak boleh kita tidak kembalikan. Harus dikembalikan. Tidak cukup kita istighfar saja, harus dikembalikan. Kalau ada orang nyuri barang orang, nyuri mobil orang, dia tahu dia berdosa, ya mobilnya harus dikembalikan. Jangan dia cuma astagfirullah, tapi mobilnya dipakai terus. Ini enggak benar, harus dikembalikan. Baik. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat yang kedua tidak harus lapor. Cukup mohon ampun buat dia, Anda istighfar dan Anda mohon ampunan buat dia. Yang kedua, Anda menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis di mana Anda pernah menggibahnya. Dan pendapat ini lebih kuat. Yang kedua, kenapa syariat datang dengan maslahat? Ya. Kalau Anda lapor kepada dia, saya gibah kamu, dia lebih gila lagi, lebih ngamuk lagi. Dia lebih terjadi permusuhan luar biasa. Padahal di antara gibah, kenapa diharamkan gibah? Karena gibah bisa memutuskan tali persaudaraan. Nah, kalau dia lapor kepada orang tersebut, saya pernah gibah kamu, saya bilang gini, dia mungkin lebih sakit hati lagi. Lebih sakit hati lagi, dan dia mungkin bisa sangat benci kepada Anda dan persaudaraan semakin apa? Terputus. Oh, ternyata selama ini ya, lebih parah lagi. Tapi saya katakan kalau Anda tahu orang tersebut baik, hatinya lembut, sampaikan aja. Aduh, saya pernah. Tapi ente datang dengan cara ya, bawa kue dulu ya. Kemudian ngajak makan bakso. Hari pertama enggak usah bicara gibah dulu nanti. Hari kedua, hari ketujuh baru antum cerita, mohon maaf. Semua ini 7 hari saya traktir kamu bakso. Ada tujuannya. Wah, apa tujuannya? Saya pernah begini. Ya, itu lebih abru' li dhimmah. Lebih selamat ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu bukunya ya berkata, seandainya kemudian dia minta duit dari kamu, saya tidak maafkan. Gimana kalau saya bayar kamu? Ya. Yang penting kamu maafkan saya. Kamu bayar saya? Iya. Berapa? 3 juta. 5 juta? Ya udah kasih aja 5 juta. Enggak apa-apa. Bayar aja, enggak ada masalah. Yang penting dia mau apa? Maafkan. Tapi saya katakan pendapat yang mengatakan tidak harus ngomong, itu lebih, maksud saya lebih menjaga kemaslahatan ya. Daripada pendapat yang mengatakan harus apa? Ngomong. Karena langsung ngomong ini resikonya apa? Berat. Resikonya berat.
Adapun mengkiaskan dengan barang harus dikembalikan, maka jawabannya kiasnya ma'al farik, kiasnya berbeda. Kalau kita ambil barang orang, kita harus kembalikan karena barang itu bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tapi kalau ghibah, ngapain kita lapor-lapor? Apa manfaatnya? Dia tambah ngamuk, dia tambah marah. Ya. Dan perpecahan semakin besar. Maka pendapat yang kedua, dan ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya tidak harus nyampaikan langsung kepada orangnya dengan syarat dia tidak tahu. Kalau dia sudah tahu ya kita lapor. Menyerahkan diri kepada dia. Tapi kalau dia belum tahu enggak usah. Kita sebutin aja kebaikan-kebaikannya, terutama di majelis-majelis yang pernah kita sebutkan keburukan-keburukannya. Dan kita mohon ampunan bagi dia. Ini di antara kafarah ya, agar kita diampuni dosa-dosa kita dari ghibah. Kenapa? Karena kalau kita tidak minta maaf dari dia, masalahnya berat pada hari kiamat kelak. Dalam hadis Rasulullah sallam ya menyebutkan ya, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang, kalau barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya berupa menjatuhkan harga dirinya atau yang lainnya. Di sini Rasulullah SAW pertama menyebutkan min ardin aw syai'in. Dia mendolimi saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, di antaranya ghibah atau kezaliman yang lain, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Makanya Rasulullah SAW waktu haji wada, Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh saling ditumpahkan, tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh membunuh orang lain. Wa amwalakum haram, harta kalian juga haram, tidak boleh kalian mengambil harta orang lain. Wa a'radakum haram, dan harga diri kalian juga haram, maka tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh. Harga diri orang saudara kita jaga, tidak boleh kita jatuhkan. Rasulullah SAW menyamakan antara keharaman darah, keharaman harta dengan keharaman harga diri. Bahkan terkadang seorang merasa lebih dizalimi tatkala harga dirinya dijatuhkan daripada hartanya diambil. Tatkala harga dirinya dijatuhkan, tatkala dipermalukan, dia lebih menderita daripada hartanya diambil. Lebih menderita daripada dia dipukul. Seorang penyair berkata, jarahatu sinani lahal ti'amu wa la yalta'imu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, tetapi luka diakibatkan sayatan lisan susah untuk diobati. Susah. Oleh karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang mendolimi saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, man kanat lahu madlamatun li akhihi min syai'in, dia pernah mempunyai kezaliman kepada saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, au syai'in atau yang lainnya, min ardin au syai'in atau yang lainnya, maka hendaknya diminta dihalalkan sekarang, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Cara bayarnya dengan apa? Dengan amal saleh. Kalau dia punya amal saleh, maka dia diambil amal salehnya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Maka saya katakan, kalau ada orang kita ghibah dan dia mau maafkan kita dengan cara dia minta duit, kasih duit tersebut. Karena kalau di akhirat kita nggak bisa bayar, nggak punya duit, yang kita dibangkitkan dalam kondisi buhman, tidak ada yang kita bawa, tidak ada sepeser harta pun yang kita bawa. Terus bawa bayar pakai apa? Kezaliman tersebut kita bayar pakai apa? Bayarnya dengan amal soleh yang kita miliki. Amal soleh yang kita miliki. Oleh karenanya hati-hati ya. Saya sering sampaikan cerita, saya pernah ketemu dengan seorang ya, syekh ya. Dia cerita sama saya. Jadi ada seorang syekh yang lain sering menggibah dia. Satu hari syekh tersebut telepon dia. Fulan, antum fulan bin fulan, kata dia, iya. Saya boleh minta nomor rekeningmu? Ada apa? Saya minta maaf karena saya pernah menggibah Anda begini-begini. Kamu minta berapa saja saya kasih. Kata syekh tersebut cerita langsung sama saya. Dia bilang, saya tidak mau duitmu, ambil duitmu. Dimatikan HP-nya. Kenapa? Syekh ini juga donatur, suka. Dia tidak butuh duit. Sebagai pelajaran bagi dia, jangan kau ulangi lagi. Karena urusannya urusan akhirat. Orang tersebut tidak ridha, dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Dan pada hari kiamat kita semuanya membutuhkan hasanat, butuhkan kebaikan.
Ya, tidak ingin kebaikan kita diambil. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai kita menzalimi orang dengan menggibahnya. Anda yang digibahi, tidak usah marah-marah, sudah, maafin aja. Berarti dia sedang mentransfer kebaikan dia kepada Anda ya. Oleh karena diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, waktu dia digibahi, maka dia kirim kue. Ya. Hasan Al-Basri disampaikan kepada dia, Hasan Al-Basri, si fulan telah menggibahmu. Maka dia kirim makanan, kue manis, kasihkan sama dia. Katakan kepada dia, telah sampai kabar kepada aku bahwa engkau telah menghadiahkan pahala kebaikanmu kepadaku. Maka aku ingin membalas kebaikanmu. Nih, kue. Karena cari pahala susah. Ya. Ada orang transfer pahala sama ente tiap hari, alhamdulillah. Makanya Allah mengatakan, sahabat dimuliakan oleh Allah dengan sikap orang-orang Rafidhah, Syiah yang tiap hari mencaci maki para sahabat. Ya. Maka pahala mereka ditransfer kepada para sahabat. Kalau enggak, para sahabat dosanya ditransfer kepada mereka. Dua sisi. Kalau enggak pahala mereka ditransfer kepada kita, dosa kita ditransfer kepada mereka. Terus ente ngapain marah-marah digibahi? Sabar aja, santai. Seorang penyair berkata, "Yusyarikuka lakal muktabu fi hasanatihi wa yu'tika ajra shaumi wa salatihi." Sungguhnya orang yang sedang bergibah menggibahimu telah menyertakan engkau dalam kebaikannya. Maka dia berikan kepada engkau pahala puasanya dan pahala salatnya. Fakafihi bil husna wa qur rabbi jazih bi khairin wa kaffir anhu sayyiatihi. Maka balaslah dia dengan kebaikan dan katakan, ya Rabbku, berilah balasan kepada dia dengan balasan kebaikan dan ampunilah dosa-dosanya. Faya ayyuhal muktabu zidni fa in baqi thawabu salatin aw zakatin fahati. Wahai orang yang telah menggibah diriku, tambahlah gibahmu kepadaku. Kalau masih ada sisa pahala salatmu dan zakatmu, berikanlah kepadaku. Ayo gibah terus, enggak ada masalah. Jadi santai aja, ente digibahi santai aja, enggak usah ngomel-ngomel ya. Ente lihat di Facebook, ente digomel, biarin aja, sudah santai aja. Santai aja. Terus ngapain ente ngomel-ngomel? Ente balas dengan gibah lagi ya, akhirnya ente enggak dapat apa-apa, ya. Satu sama. Rugi. Ya udah ente diam aja, santai aja ya. Dia transfer pahala sama ente atau ente yang transfer keburukan kepada dosa kepada dia. Hasan Al-Basri, ada orang datang kepada beliau. Orang ini berkata, sungguhnya engkau telah menggibahku wahai Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata apa? Ma balagha qadruka indi an uhakkimaka fi hasanati. Ya. Hasan Al-Basri, kau tuh kedudukanmu rendah, ngapain saya kasih kebaikan sama kamu ya? Ya, kamu tuh siapa mau saya gibahin kamu? Kalau saya gibahin kamu berarti saya transfer kebaikan sama kamu. Siapa yang gibahin kamu? Ngapain gibahin kamu? Memang ente siapa kiranya kalau kita bahasa kita begitu? Ente siapa mau saya gibahin? Ngapain saya kasih kebaikan saya sama kamu? Ibnu Mubarak pernah berkata, "Lau kuntu muktaban ahadan laktabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati." Kalau saya boleh menggibah, saya gibahi kedua orang tuaku. Karena mereka berdua yang paling berhak untuk saya transfer apa? Kebaikan. Gibah ente ngapain? Ente siapa ente? Rugi gibahin ente.